para imam dengan menyanyikan lagu pembuka Hai Mari Berhimpun dari Puji Syukur nomor 464. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih. Selamat sore, Romo. Selamat Natal untuk kita semua. Kita bersama-sama ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh para malaikat, para gembala. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan semoga dengan begitu kita pun boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan lalu seperti para gembala, pulang sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Maka mari kita bawa harapan-harapan, syukur dan doa-doa kita. Dan mari kita awali dengan rendah hati datang pada Tuhan. Bersama-sama kita mohon pengampunan dan belas kasih-Nya. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Moga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melihatkan kebaikan kasih setiamu pada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang cucian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gemilang turun ke dunia dan fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang telah menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya.
Orang-orang dilahirkan bukan dari darah atau keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Et verbo caro factum est. Sang Sabda menjelma menjadi daging, menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Dialah yang lama dibuatkan oleh para nabi, yang digambarkan dalam maklumat kelahirannya. Berabad-abad, bermasa-masa, dan pada akhirnya Tuhan tetap setia pada janjinya dan Ia mengutus putranya. Dikisahkan di dalam kitab Ibrani yang tadi dengarkan dalam bacaan yang kedua. Dialah yang menjadi harapan bagi kita semua. Dialah yang membawa sukacita pada kita semua. Dialah tanda yang mengagumkan, admirabile signum. Justru dalam sosok bayi yang lemah, yang digambarkan oleh para malaikat, terbaring di palungan
dibungkus kain lampin. Dengan tanda itu, tanda yang sederhana, para gembala yang sederhana itu juga mampu menemukan dan berjumpa dengannya. Marilah kita pergi ke Bethlehem yang menjadi tema pesan Natal bersama KWI dan PGI tahun ini. Lihatlah bagaimana para gembala itu ketika mendengarkan warta para malaikat yang tadi juga dinyanyikan. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut, aku memberikan kabar sukacita kepada seluruh bangsa. Dan ketika mendengarkan warta malaikat itu, para gembala menanggapi dan bergerak dengan cepat, bertindak dan bergerak. Mari sekarang, bukan tarsok-tarsok ya, ini penting. Para gembala itu bergegas, bergerak cepat, ya istilah sekarang ya, gercep gitu. Gerak cepat, bukan malas-malasan, bukan menunda-nunda, tapi gerak cepat, berangkat dan mencari, dan memang menemukan. Dan disitulah lalu mereka, kelompok yang dianggap sebagai yang tidak terhitung, kaum marginal, mereka yang tidak diperhitungkan, kelompok yang sungguh tidak dianggap di dalam masyarakat, tapi justru kelompok yang sederhana inilah yang dengan rendah hati, dengan keterbukaan hati, lalu menanggapi dan bertindak, mencari, dan memang menemukan. Dan mereka memberitakan pengalaman batin mereka bertemu dengan Yesus, yang tandanya tadi diberikan oleh malaikat Tuhan. Dan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang lahir, Sang Mesias yang dijanjikan itu, catatannya penting dari Lukas, mereka kembali ke tempatnya sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, ini yang penting. Ini yang harus digarisbawahi. Moga-moga melalui perayaan Natal ini kita semua sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Sang Immanuel, Allah penyelamat. Dan lalu karena punya pengalaman akan Yesus dalam hidup kita itu, kita kembali setelah perayaan Natal, setelah masa Natal selesai, kita tetap memuji, memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas yang kita lakukan dan dimanapun kita berada. Ajakan para malaikat, mari kita sekarang pergi ke Bethlehem. Bethlehem digambarkan di dalam Injil tadi. Dalam kitab Nabi Mika dikatakan, Bethlehem, engkaulah yang terkecil dan antara kaum Yehuda, daripadamu lahir Sang Mesias, Sang Penyelamat. Janganlah engkau menjadi takut dan kecil hati. Sama, para gembala itu orang-orang yang kecil, yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Justru dialah yang pertama mendapat warta, Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Nah, inilah jati diri, inilah panggilan dasar kita sebagai orang beriman, menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya, yang memuji dan memuliakan Tuhan, seperti yang menjadi bagian penting dari
pertanyaan di dalam ajaran gereja Katolik dalam katekismus. Apa tujuan hidup manusia? Manusia diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah Tuhan kita, dan dengan demikian beroleh hidup yang kekal. Kita kembali kepada siapa kita di hadapan Tuhan. Bahwa setiap dari kita adalah makhluknya, ciptaannya, yang begitu luhur, yang begitu mulia. Dan kemuliaan kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan itu, justru terletak dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan, dalam kesediaan untuk selalu menanggapi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Itulah kemuliaan kita sebagai manusia. Kembali kepada dalam berarti kita kembali kepada jati diri kita sebagai makhluk yang tadi gambarkan, sebagai gambar dan citra Allah yang begitu luhur mulia, yang karena percaya kepada Yesus dalam Injil hari ini menjadi anak-anak Allah. Itulah keluhuran kita sebagai manusia, manusia yang bermartabat sekaligus yang mulia, manusia yang diajak untuk semakin ilahi berkat rahmat pembaptisan. Itulah keluhuran kita sebagai manusia, dan digambarkan oleh Yesus yang datang justru turun karena dia dikatakan Santo Paulus dalam surat yang lain, dia yang kaya dalam segala hal menjadi hina, miskin, supaya kita diperkaya. Itulah orang yang luhur, bukan pada apa yang kita miliki, kekayaan, harta kekayaan, bukan melekat pada apa yang kita peroleh, kekuasaan, jabatan, pangkat, derajat, dan apapun. Dan seringkali kita manusia menjadi terkecoh, sehingga seolah-olah itulah yang membuat kita dimuliakan. Bukan. Lihatlah bayi ini. Apakah ia kehilangan kemuliaannya? Justru tidak. Justru dengan menjadi sederhana. Ternyata menjadi sederhana itu tidak mudah. Inilah dicontohkan Allah yang begitu maha besar, maha mulia, menjadi bayi lemah, tetapi tidak kehilangan kemuliaannya. Dan lihatlah juga, beberapa waktu yang lalu kita mengalami kunjungan dari Paus Fransiskus, ya. Seluruh orang terkesan akan kisah hidup yang sederhana. Meskipun dia punya hak, privilegi apapun, memilih untuk sederhana. Jadi, untuk sederhana itu kita mesti sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kita masih mencari diri sendiri, sulit sederhana. Kita akan pamer untuk menunjukkan bahwa kita hebat, kita besar, kita mulia. Karena kita manusia di dunia diukur oleh itu semua yang melekat pada diri sendiri dan bukan pada inti terdalam dari kita sendiri. Menjadi sederhana berarti seperti Yesus, jalan kenosis, jalan pengosongan diri. Maka kalau kita ingin sungguh menjadi tanda pengharapan, maka kita diajak untuk mengosongkan diri dari cinta diri, kepentingan diri, kehendak diri, pamrih-pamrih pribadi, dan belajar. Inilah jalan Yesus, belajar memberi. Nah, jalan yang diajarkan Yesus adalah jalan kasih. Kasih sama dengan, halo? Kasih sama dengan memberi, bukan mencari. Catat baik-baik. Inilah jalan Yesus. Kemuliaan orang justru
dalam memberikan diri, bukan mencari diri, bukan memperkaya diri, tetapi memberikan diri. Dan inilah sukacita yang diajarkan Yesus. Sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, kalau ingin pengen sukacita apa? Ikutilah jalan kasih Yesus, jalan pengosongan diri, jalan pemberian diri, bahkan jalan pengorbanan diri. Inilah tanda mengagumkan. Justru dalam kesederhanaan, dalam kehinaannya, lahir di palungan karena tidak ada tempat baginya. Inilah yang menjadi pesan penting, kode keras untuk kita semua. Kalau kita semakin mencari diri sendiri, maka makin tidak peduli pada sesama, maka tidak ada tempat bagi Tuhan dalam hidup Anda. Semakin mencari diri sendiri dengan segala bentuknya, semakin hampa. Tapi semakin Anda memberikan diri, itulah yang akan membuat hidup kita berarti, bermakna, dan mengalami sukacita. Sukacita. Maka Bethlehem ini juga tanda di mana kita diajak untuk dalam diri Yesus kita menemukan kekuatan dan dasar dari pengharapan kita. Nah, sekarang ini Bethlehem lagi rame ya, panas terus ya. Nggak pernah akur ya dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, ini menarik. Orang Israel sama orang Arab kan nggak pernah akur itu. Padahal satu bapak Abraham ya. Karena lihatlah ini ya, Bethlehem. Kalau orang berbahasa Arab akan menyebut Bethlehem, berarti rumah daging. Oke? Nah, orang Ibrani, orang Israel menyebutnya sebagai Bethlehem, yang berarti rumah roti. Nah, kagak nyambung kan? Bethlehemnya sama, lokasinya sama, tapi keyakinannya beda-beda, namanya jadi berbeda maknanya, ya. Jadi kalau Bethlehem nggak akur sampai sekarang ya, uang dari sebutan namanya aja udah beda nih. Satunya rumah daging, satunya rumah roti. Kagak nyambung kan? Makanya nggak pernah akur ya. Mungkin itu sebabnya. Tapi kita bersyukur sebagai orang Kristiani. Justru dalam diri Yesus ini, Sang Sabda yang menjadi daging, verbum caro factum est. Dan dia juga yang mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan beroleh hidup abadi, hidup kekal. Nah, bersyukurlah jadi orang Kristiani. Dalam diri Yesus, itulah Bethlehem mendapatkan maknanya yang utuh. Dialah Sang Sabda yang menjadi manusia, sekaligus dialah Sang Roti Hidup yang berikan kekuatan kita untuk mampu berziarah, menapaki jalan yang Tuhan tunjukkan pada kita semua, bahwa keluhuran martabat manusia kita bukan pada apa yang kita miliki, bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita berikan. Apa yang kita berikan. Saudara-saudara kasih, menjadi sederhana, itulah jalan yang tunjukkan Yesus. Manusia menjadi mulia sebagaimana awal mula dunia diciptakan. Manusia yang luhur martabatnya, manusia yang hidup dalam kemuliaan. Itulah peziarah kita.
maka kita diajak mengikuti jalan Yesus ini. Maka kita diajak juga menempatkan lagi Kristus sebagai pusat hidup kita. Maka ada ungkapan, karena Natal sudah dibajak dengan sale, dengan komersialisasi dan macam hal, kehilangan maknanya jadinya. Maka ada ungkapan, put Christ back in Christmas. Tempatkan lagi Kristus dalam Natal. Maka kalau Christmas tanpa Christ jadinya mas-mas. Kan Christmas hilang Christnya, jadinya mas-mas. Ya. Maka kita menempatkan Yesus di dalam pusat hidup kita. Maka warta yang digambarkan malaikat adalah sukacita, joy. Nah, kalau ingin sukacita, bahasa Inggrisnya joy, 3 huruf. Rumusnya jelas ya. Pertama-tama, put first J, Jesus. Nah, tempatkan ke sebagai pusat hidupmu dulu. Baru yang kedua adalah O, others, sesama. Baru terakhir, you, terakhir. Kalau Anda balik, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Tapi kalau yang Anda tempatkan pertama Yesus, kemudian sesama, others, lebih-lebih yang berkekurangan, dan baru terakhir Anda sendiri, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan digambarkan bagaimana, ada lagu yang menarik ya, yang salah terkenal lagu Natal, mesti salah satu lagu terfavorit adalah Joy to the World. Nadanya menarik ya, Anda perhatikan nggak nih? Ini organis bisa berikan nadanya, betapa itu geraknya itu. Do si la sol fa mi re do. Gerak Tuhan turun. Ini gerak kasih, mengosongkan diri. Baru setelah itu lalu kita bersorak memuliakan Tuhan. Nah, supaya ini mari kita joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king. Let every heart, ini berikan, prepare him room. Ada tempat di hati Anda, menempatkan Kristus kembali dalam Natal. Maka ya kita nyanyikan satu bait saja ya, supaya tidak lama. Boleh nyanyi. Joy to the world, the Lord is come. Let all be sing again. Let every heart prepare his room. And heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and heaven and angels sing. Semoga sukacita Natal sungguh Anda alami ketika Anda mulai berbagi, ketika Anda mulai memberi. Sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kita doakan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, kelahiran Sang Juru Selamat telah membawa sukacita bagi hidup kami sehari-hari. Perkenankanlah kami menyampaikan doa-doa dan harapan kami. Bapa
semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbaharui dan menyempurnakan gereja dalam perjuangan mewartakan cinta kasih di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, semoga kasih-Mu tercurah atas bangsa kami yang terdiri dari beragam suku dan agama, agar mampu menjaga kerukunan dan saling menghargai satu sama lain, sehingga terciptalah kedamaian dan kesejahteraan di tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami menguatkan kami untuk terus berjuang, mengusahakan perdamaian, kesejahteraan bersama dan kepedulian kepada saudara-saudari kami yang lemah dan membutuhkan, seturut teladan Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, semoga kelahiran Putra-Mu di palungan Betlehem menginspirasi para keluarga muda Katolik untuk menerima anugerah keturunan yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan sejenak kita sampaikan doa-doa intensi permohonan kita masing-masing dalam hati. Untuk intensi-intensi dan doa permohonan kita masing-masing, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan penuh pengharapan. Kabulkanlah kiranya semua sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita aturkan persembahan kita masuki liturgi Ekaristi. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Allah pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Yang Maha Tinggi dan Kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah Tuhan yang datang di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Berdoalah saudara dan saudari, supaya persembahan-persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pemurah, dalam kekudusan Putra-Mu turun ke dunia sebagai juru selamat umat manusia. Semoga Engkau memberkati persembahan ini, sebagai pernyataan kesanggupan kami untuk menerima kehadiran Putra-Mu dan berbagi kasih kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus
Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas sebenar lahir dan menyelamatkan bagi kami selalu dan dimanapun. Bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri mulia, Sang Sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata budi hati kami, sehingga Dia yang dari dirinya tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka kami dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil menakan wafat dan dibangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, moga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami, Ignatius Kardinal Suaryo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, khususnya kami kenang dalam kasih dalam perayaan Ekaristi ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, biar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami.
Supaya kami nanti dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Moga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kan salam damai satu sama lain. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Dialah yang menyertai peziaran kita menuju kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani, semakin beriman, bersaudara, dan berbela rasa. Berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Maka tubuh Kristus yang kita sambut bersama ini menyehatkan, menyegarkan jiwa raga kita, dan menuntun kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Engkau
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan merayakan kelahiran Juru Selamat, Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah kami dengan rahmat kasih-Mu, sehingga kami semakin diteguhkan dalam mewujudkan kepedulian terhadap sesama saudara-saudari kami yang kurang beruntung, sehingga dimanapun boleh mengalami sukacita dan damai sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekalian, pada ini disampaikan promulgasi tahun jubileum 2025. Pada perayaan Ekaristi malam Natal mengenang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, secara resmi Bapak Suci Paus Fransiskus membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus sebagai penanda dimulainya tahun jubileum 2025 dengan tema Peziarah Pengharapan. Bersama Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dalam misa Natal ini kita mulai perjalanan rohani sebagai selama tahun jubileum 2025. Pintu suci di semua paroki di KAJ ini, termasuk di Gereja Katedral ini, akan dibuka dalam perayaan Ekaristi tanggal 4 Januari 2025 dipimpin oleh Bapak Uskup pada jam 17 di katedral ini. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam pengharapan akan kasih Tuhan dan juga mewujudkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik bagi saudara-saudari kita, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Saudara sekalian, terima kasih untuk kehadiran Anda untuk bersamaan kita dalam Ekaristi ini, baik yang mengikuti di dalam gereja ini, di tempat-tempat di kompleks ini maupun dari tempat Anda masing-masing. Terima kasih kepada seluruh pelayan liturgi, tim sorak, tim komsos, katedral, karyawan paroki, panitia Natal, katedral, wilayah Yakobus Sebedius, tim registrasi, tim kreatif, Floris dan DPH. Juga kita berterima kasih pada tahun ini mulai boleh menggunakan parkir basement melalui terowongan silaturahim dari Masjid Istiqlal. Juga terima kasih kepada tim keamanan, Polsek Sawah Besar, aparat TNI Polri, dari Pemda DKI, tim kesehatan dari Rumah Sakit Karolus dan juga Puskesmas Sawah Besar, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung perayaan kita bersama. Maka nanti kalau keluar Anda ke parkiran, ke Sema, berikanlah senyum terima kasih kepada mereka yang membantu kita supaya dapat merayakan Natal dengan sukacita. Dalam rasa syukur satu dan ucapan terima kasih satu sama lain, mari kita ucapkan selamat Natal satu sama lain. Selamat Natal ya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sekali lagi, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Ikan bawal, ikan kerapu, ikan cupang, ikan sepat. Selamat Natal dan Tahun Baru, hati riang, berlimpah berkat. Amin. Nasi rames pakai telur tahu. Merry Christmas to all of you. Nanti pulang, terakhir pesan, terakhir. Nanti pulang semua dijaga bersih, bubaran di jalan hati-hati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelarian yang mulia telah menerangi malam yang amat suci, menghalau kegelapan dosa dari saudara,
dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh para malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta sukacita Injil. Semoga Dia menyatukan hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, misa Natal kita sudah selesai. Pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahir
Amin.